Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan walafiat ini sehingga terkhusus saya dan teman-teman bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dan saya bisa berbicara di depan kamera seperti ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Langsung saja, berdirinya kesempatan saya kali ini di sini, saya ingin memaparkan atau mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran saya. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang tentang muhkam dan mutasyabih. Yang pertama ada muhkam. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata-kata hakamtu dabbah wa ahkamtu. Artinya saya menahan binatang itu. Kata al-hukum berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah kezaliman dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan yang batil dan antara kejujuran dan kebohongan. Dengan pengertian itulah Allah menyifati Al-Quran bahwasanya seluruhnya adalah muhkam, sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran di surah Al-Hud ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya, inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya dimuhkamkan atau dikokohkan dan dijelaskan secara rinci, yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ayat inilah Al-Quran yang mengandung hikmah. Al-Quran itu seluruhnya atau muhkam. Maksudnya yaitu seluruh kata-katanya kokoh, fasih, yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan yang batil, serta antara yang benar dengan yang dusta. Inilah yang dimaksud dengan al-ihkam al-am atau makna muhkam secara umum. Selanjutnya ada mutasyabih. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan subahah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Wa utubihi mutasyabiha, yang artinya dan mereka diberi yang serupa dengannya. Maksudnya sebagian buah-buahan surga itu serupa dengan sebagian yang lain karena adanya kemiripan dalam hal warna, tidak dengan hal rasa ataupun dengan hakikat. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamasil atau menyerupai dalam perkataan dan kaidahan. Jadi tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan. Inilah yang dimaksud dengan tasyabuh al-kalam atau mutasyabih dalam arti umum. Selanjutnya ada perbedaan muhkam dan mutasyabih. Perbedaannya yaitu muhkam adalah ayat-ayat yang mudah diketahui manusia, sedangkan mutasyabih hanya diketahui maknanya saja oleh Allah sendiri. Yang kedua, contohnya ada perbedaan dari muhkam dan mutasyabih, yaitu muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi, sedangkan mutasyabih mengandung banyak-banyak lagi atau banyak-banyak makna tersembunyi. Selanjutnya, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Dan terakhir ada
Muhkam adalah ayat yang dapat dipahami tanpa memerlukan adanya takwil. Sedangkan ayat mutasyabih sebaliknya membutuhkan takwil agar dapat diketahui sujudnya. Selanjutnya ada contoh dari kata muhkam dan mutasyabih. Contoh dari kata ayat muhkam ada di surah Al-Baqarah ayat ke-21 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan contoh selanjutnya ada contoh dari ayat mutasyabih yang berada di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat ke-10 yang berbunyi Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Itu contoh dari ayat mutasyabih. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kekhilafan datang dari diri saya sendiri. Terima kasih sudah ingin mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.